Terima kasih Anda masih menyaksikan debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, segmen ke-6 adalah segmen terakhir di debat kali ini, di mana para calon wakil presiden akan menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup. Untuk itu kami undang kembali ketiga calon wakil presiden untuk kembali menuju podium masing-masing. Silakan. Baik, kita akan langsung memulai closing statement atau pernyataan penutup dari para calon wakil presiden. Kami informasikan kembali dalam penyampaian closing statement atau pernyataan penutup untuk tetap berada di podium. Untuk kesempatan pertama, kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk menyampaikan pernyataan penutup Anda. Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya bilang bahwa masalah-masalah yang kita perdebatkan ini sangat penting untuk masa depan bangsa. Masalah utamanya adalah pedang hukum kita itu tumpul. Kalau pedang hukum tidak tumpul, kita pasti bisa tabrak habis-habisan. Program pembangunan akan berjalan dengan baik. Mas Ganjar dan saya minta maaf kepada para ibu dan anak cucu yang telah ikut terlibat atau tanpa bisa berbuat apa-apa ketika terjadi perusakan alam yang ibu dan para cucu itu huni. Saya teringat tadi ketika membaca Dhaharul Fasadu fil Barri wal Bahr. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Dan terkait ini saya teringat lagu Ebit GAD yang berbunyi begini. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di daerahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa dan seterusnya. Itu bukti kerusakan lingkungan, pesan kepada kawan. Saudara, kami berjanji bahwa kami akan kembalikan secara bertahap hak rakyat dan untuk ibu-ibu dan para anak cucu. Kita akan tagih dunia internasional untuk membayar hutang-hutang yang telah merusak pembangunan. Sebagai santri NU saya ingin mengutip dalil Gus Dur, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, tugas pemerintah terhadap rakyatnya adalah kesejahteraannya. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan bagi calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan pernyataan penutup. Pak Muhaimin, waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah tidak ada satupun yang ditinggalkan. Dari petani, peternak, nelayan, masyarakat adat, dan seluruh kelompok-kelompok rentan lainnya. Pembangunan berkelanjutan jangan diabaikan, malah ngurusi kekuasaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa Quran menyatakan Dhaharul Fasad fil Barri wal Bahr bima kasabat aydinas. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Bahkan Paus Fransiskus juga mengingatkan kepada kita semua, posisi yang agak rawan masa depan kita, kita harus melakukan taubat ekologis. Taubat itu dimulai dari etika. Sekali lagi, etika. Etika lingkungan dan etika pembangunan. Jangan ugal-ugalan, jangan ngangkangi aturan, jangan sembrono, ojo sakarepe dhewe. Saudara-saudara sekalian, insya Allah kalau Amin mendapatkan mandat, kita akan sungguh-sungguh. Yang pertama, kita akan anggaran untuk mengatasi krisis iklim, kita tingkatkan secara signifikan, termasuk
riset sekaligus implementasi energi baru dan terbarukan. Kita sahkan RUU masyarakat adat secepat-cepatnya. Dana subsidi atau dana untuk masyarakat desa kita tingkatkan 5 miliar per tahun agar warga desa dapat menikmati pembangunan. Yang selanjutnya kita juga akan teruskan subsidi BBM untuk masyarakat miskin, petani, nelayan miskin, dan kelompok rentan lainnya. Transportasi publik menggunakan energi listrik juga menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi dengan cara pembangunan kota. Reforma agraria harus dieksekusi untuk memangkas ketimpangan. Saatnya kita berubah, saatnya kita pilih perubahan. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin. Baik, kita akan berikan kesempatan juga kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tentunya dalam pelaksanaannya dipikirkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan sosialnya. Dampak perubahan iklim ini semakin nyata. Banjir, kekeringan, kenaikan air laut, ini adalah ancaman nyata dan sudah di depan mata. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now. Membutuhkan solusi zaman now. Tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik tengah, titik keseimbangan. Lanjutkan hilirisasi, tapi wajib menjaga lingkungan. Tingkatkan produktivitas pertanian dan sektor maritim, tapi wajib menjaga keseimbangan alam. Terima kasih Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Semoga debat malam ini memberikan gambaran tentang kemana arah bangsa ini akan melangkah. Sekali lagi, tantangan zaman now membutuhkan solusi zaman now. Tentunya anak-anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan. Terima kasih Pak Prabowo sebagai salah satu senior dan teladan yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now. Langkah awal menuju Indonesia Emas, datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Terima kasih. Mas Gibran masih ada waktu? Waktunya masih ada. Cukup atau lanjut? Cukup? Mas Gibran. Baik, terima kasih. Silakan hadirin, saatnya kita berikan apresiasi untuk ketiga calon wakil presiden yang sudah menyelesaikan seluruh rangkaian debat pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, masih ada satu debat terakhir yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Semoga hasil dari debat keempat ini dapat menjadi bahan pertimbangan Anda untuk menentukan pemimpin masa depan. Ya, dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kami mohon kesediaan para calon wakil presiden untuk tetap berada di atas panggung, disertai dengan calon presidennya masing-masing untuk bergabung ke atas panggung. Baik, kami juga mengundang ketua, anggota, dan sekjen KPU RI untuk mendampingi ketiga pasangan calon di atas panggung untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin sekalian, dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dan selesai sudah seluruh rangkaian debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda pada tanggal 14 Februari mendatang. Karena suara Anda adalah penentu masa depan Indonesia. Demikianlah seluruh rangkaian debat keempat malam hari ini. Kami berdua pamit undur diri. Saya Zilvia Iskandar. Dan saya Retno Pinasti. Sampai jumpa. Ya pemirsa, demikian tadi kita baru saja menyaksikan rangkaian debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Dan memang tadi sedikit berbeda dengan debat pertama, kedua, dan ketiga. Tadi ditutup dengan menyanyikan bersama Bagimu Negeri. Dan kalau bisa kami rangkum pemirsa, ini ada beberapa pernyataan penutup atau pamungkas dari masing-masing calon wakil presiden. Dan kalau bisa kami resume atau kami utarakan begitu yang menjadi pernyataan pamungkas dari paslon 1, Muhaimin Iskandar ini akan menyatakan bahwa harus melakukan taubat ekologis dan juga jangan ugal-ugalan dan juga jangan sembrono dan harus taat etika. Dan di mana inti pembangunan berkelanjutan tidak ada satupun yang ditinggalkan. Dan adanya subsidi BBM untuk masyarakat miskin dan meningkatkan anggaran atasi krisis iklim. Sementara untuk paslon 2, untuk Cawapres 2, Gibran Raka Buming Raka, ini menyatakan tidak bosan membahas hilirisasi meningkatkan income, dan tentu saja ini dengan adanya perubahan iklim ancamannya begitu nyata dan tantangan zaman now, sehingga tantangan zaman now membutuhkan solusi zaman now dan solusi yang mencari keseimbangan, yaitu lanjutkan hilirisasi tapi tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Sementara calon wakil presiden nomor 3 Mahfud MD menyatakan masalah-masalah yang diperdebatkan ini begitu penting dan tentunya ini merupakan hukum yang tumpul. Program pembangunan harusnya bisa berjalan dengan baik, terjadi kerusakan di darat dan juga laut, dan tentunya paslon 3 berjanji akan membenahi jalankan hak rakyat secara bertahap. Dan kita masih menyaksikan pemirsa suasana di dalam area debat sendiri ini masih ramai dari pendukung dan juga para paslon di sana saling berjabat tangan dan juga tentunya ini mengabadikan momen yang begitu langka. Dan sesaat lagi juga kita akan menyaksikan konferensi pers dari masing-masing paslon, baik paslon 1, paslon 2, ataupun paslon 3. Dan kalau kami dapat informasikan juga pemirsa, untuk masing-masing paslon ini tentunya memiliki visi dan juga misi. Dan kalau kami informasikan juga dan kami ingatkan kembali untuk tema di malam hari ini untuk debatnya adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Adapun visi dari paslon 1 ini adalah Indonesia adil makmur untuk semua, sementara paslon 2 ini memiliki visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Dan paslon 3 memiliki visi menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan juga lestari. Kita masih menantikan pemirsa konferensi pers yang akan berlangsung sesaat lagi. Namun kita juga akan melihat bagaimana suasana di masing-masing posko nobar. Ini ada posko 01, posko 02 dan juga posko 03. Kita akan saksikan bersama. Namun pemirsa, sebelum kita menyaksikan suasana nonton bareng begitu di masing-masing posko untuk pasangan calon 1, 2, dan 3, kita
masih melihat bahwa ini dari masing-masing paslon ini masih berfoto bersama atau bersuah foto dengan para tamu VIP atau tamu undangan yang hadir dan juga para pendukung dan juga tim ses yang juga hadir. Nah, kalau tim ses sendiri pemirsa yang diizinkan masuk ke dalam area debat ini adalah sebanyak 75 orang. Namun dari pihak KPU ini juga memiliki beberapa undangan dari kementerian dan juga tamu-tamu kedutaan yang hadir menyaksikan secara langsung debat malam hari ini yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta. Baik pemirsa, seperti Anda saksikan di layar kaca Anda, ini kita sudah bisa menyaksikan Posko 1, Posko 2, dan juga Posko 3 untuk nonton bareng, di mana posko pasangan calon nomor urut 1 ini yang berada di Jalan Diponegoro 10, sementara paslon 2 nobarnya berada di Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara, dan posko nonton bareng untuk pasangan calon nomor urut 3 berada di Jalan Diponegoro nomor 72. Setelah debat ini mereka tetap berada di area posko nobar dan belum bubar dari tempat nobar, dan ada beberapa yang memang masih dalam acara hiburan, terutama di nobar paslon 3. Ini kita saksikan, ini rupanya masih ada yang menghibur untuk bernyanyi para relawan atau tim ses yang hadir nonton bareng di Jalan Diponegoro nomor 72. Sementara itu dari area JCC Senayan, Jakarta, kita juga masih menyaksikan para paslon masih berfoto, melayani foto para tamu VIP dan juga dengan moderator yang bertugas di malam hari ini tetap melemparkan senyum baik ke seluruh tamu dan juga tim ses yang ingin bersuah foto bersama dengan para calon presiden dan juga calon wakil presiden. Sesaat lagi pemirsa kita akan menyaksikan konferensi pers dari masing-masing pasangan calon, baik itu adalah pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan juga nomor urut 3. Namun sebelum konferensi pers berlangsung, ini masing-masing pasangan calon berada di area holding room terlebih dahulu. Dan inilah suasana nonton bareng yang ada di posko masing-masing. Dan masih nampak ramai rupanya memberikan yel-yel untuk mensupport atau mendukung dari pasangan calon yang sudah berlaga di debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Pemirsa, untuk menyaksikan secara bersama konferensi pers dari pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 1, 2, dan juga 3. Memiliki jadwal debat calon presiden 1 kali lagi, dan total keseluruhan debat ini akan sebanyak 5 kali yang akan berlangsung di hari Minggu tanggal 4 Februari 2024. Dan setelah itu baru akan memasuki Minggu Tenang, di mana Minggu Tenang dimulai pada tanggal 10 Februari
hingga tanggal 14 Februari 2024 dan di tanggal 14 lah di mana hari pencoblosan untuk memilih presiden dan calon wakil presiden. Dan di masa minggu tenang itu juga pemirsa, untuk para tim ses atau tim kampanye ini tidak diperkenankan untuk berkampanye dan seluruh atribut yang terpasang dimanapun itu harus dilepas atau dicopot karena memasuki minggu tenang sebelum hari di mana pencoblosan berlangsung.